sebelum persalinan. Yang pertama adalah biaya. Bagi sebagian masyarakat kita, biaya itu masih menjadi masalah yang krusial. Begitupun juga dengan persalinan. Kita tahu bahwa persalinan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, sejak masih dini, sejak kehamilannya masih muda, alangkah baiknya sudah mengalokasikan dana untuk persalinan dengan cara menabung. Banyak paket-paket persalinan, baik di klinik bersalin ataupun rumah sakit yang menyediakan paket persalinan ini. Misalnya untuk kelas 1 biayanya sekian rupiah, kelas 2 biayanya sekian rupiah, kelas 3 biayanya sekian rupiah gitu. Dari situ kita bisa punya pandangan atau punya gambaran besarnya biaya persalinan itu berapa. Atau misalnya kita punya BPJS atau asuransi, itu akan sangat-sangat membantu. Tapi jika belum punya BPJS atau asuransi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk mengurus dan membuat BPJS tersebut maksimal pada usia kehamilan 5 bulan atau 6 bulan, karena BPJS itu bisa digunakan setelah 3 bulan pengaktifan. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah memilih tempat melahirkan atau tempat bersalin. Bisa juga melahirkan atau bersalin di puskesmas, di bidan, di klinik bersalin, atau di rumah sakit. Dari keempat fasilitas ini, mana yang kita pilih? Nah, sebelum menentukan pilihan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Satu, biaya. Biaya yang kita punya atau yang sudah kita siapkan itu sesuai dengan tempat yang akan kita pilih atau tidak. Biayanya kurang, mencukupi, atau lebih gitu. Kedua, kalau misalnya menggunakan BPJS, tempat yang akan kita pilih itu bisa melayani pasien BPJS atau tidak. Kemudian yang ketiga, fasilitas. Tempat yang akan kita pilih itu fasilitasnya cukup, kurang, baik, atau sangat baik untuk menunjang proses persalinan atau tidak. Kemudian yang keempat, pelayanan. Pelayanan mulai dari front office sampai ke cleaning service, dari perawatnya, dari bidan jaganya, atau sampai ke dokternya, itu welcome tidak dengan pasien. Karena kita kan nanti akan di sana, akan menjadi pasien di sana. Kalau misalnya pelayanannya baik, berarti kan nanti proses persalinan kita juga lebih menyenangkan. Begitupun sebaliknya, maka harus dipastikan juga pelayanannya ini bagaimana. Kemudian bagaimana cara mencari tahu info pelayanannya? Bisa dari media massa, bisa dari pasien yang pernah dirawat di sana, bisa juga dari keluarga pasien yang sedang dirawat di sana. Yang ketiga yang harus disiapkan adalah dokumen. Nah, dokumen apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama adalah KK, asli dan fotokopi. Yang kedua adalah KTP, asli dan fotokopi. KTP suami, KTP istri. Kemudian yang ketiga, jika menggunakan BPJS, berarti disiapkan kartu BPJS asli dan fotokopi. Kemudian yang keempat, buku KIA, buku pink yang biasa buat periksa ibu hamil. Yang kelima, disiapkan adalah fotokopi akte nikah. Kelima berkas ini disiapkan, dipakai yang bagus dalam satu stok map. Jadi ketika nanti hari H berangkat ke vaskes yang dipilih untuk tempat melahirkan, sudah siap dan langsung dibawa. Yang keempat yang harus disiapkan juga adalah uang tunai. Jadi misalnya melahirkan atau persalinan dengan BPJS, nggak semuanya itu bisa di cover dengan BPJS. Ada beberapa hal yang memang harus menggunakan uang tunai, misalnya pendaftaran pasien, kemudian melengkapi kebutuhan pasien, kebutuhan mendadak, ketiga, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tidak terduga. Jadi sangat penting untuk menyediakan uang tunai. Yang kelima yang harus disiapkan adalah kebutuhan ibu, kebutuhan bayi, dan juga kebutuhan pendamping. Yang pertama, untuk kebutuhan ibu, siapkan baju ganti ya ibu yang busui friendly, resleting atau kancingnya ada di depan. Itu untuk memudahkan si ibu melakukan IMD, inisiasi menyusui dini, kepada bayi yang nanti dilahirkan. Atau juga setelah ibu dipindahkan ke ruang perawatan, itu untuk memudahkan ibu untuk menyusui si bayi. Kemudian baju yang busui friendly, kemudian underwear, kemudian pembalut nifas. Kemudian bagi ibu yang melahirkan per vaginam, siapkan korset atau bengkung atau kendit
itu untuk menopang perut si ibu. Karena kan tadi perutnya besar, ada isinya, kemudian babynya udah dikeluarkan, ari-ari udah keluar, ketuban sudah keluar, kan perut yang besar tidak langsung kempes, langsung seperti semula tuh enggak. Jadi perutnya tuh masih agak kendor, jadi menggelambir. Nah, untuk menopang atau menyokong tubuh si ibu, untuk membantu perut si ibu itu bergerak dengan nyaman, bisa disediakan korset atau bengkung atau kendit. Untuk ibu yang lahiran secara sesar bisa digunakan gurita ibu. Itu sangat-sangat membantu sekali. Selain membantu untuk mengurangi gesekan antara bekas jahitan dengan pakaian di luar, itu juga untuk menopang perut ibu yang tadinya besar kemudian isinya sudah dikeluarkan. Itu akan sangat membantu sekali tuh. Kemudian untuk ibu yang berhijab bisa disiapkan hijab langsungan yang bahannya adem. Kemudian siapkan alat mandi, kemudian handuk bersih, kemudian selimut. Nah, selimut ini penting, pastikan supaya si ibu yang nifas, ibu hamil yang tadi sudah melahirkan, dia tidak merasa kedinginan atau menggigil. Kemudian siapkan juga kaos kaki. Nah, antisipasi jika nanti si ibu itu kedinginan atau menggigil, jadi siapkan selimut dan kaos kaki. Kemudian alat make up yang biasanya make up gitu. Nah, yang kedua, kebutuhan si bayi. Kebutuhan si bayi tidak usah bawa banyak-banyak. Menurut pengalamanku, aku cuma bawa 4 baju bayi, kemudian 4 bedong, 4 set sarung tangan, sarung kaki, 2 penutup kepala, kemudian 1 set alat mandi, kemudian minyak telon, gak usah bawa bedak, kemudian ini popok kain gitu. Nah, popok kain aku bawa 6. Jadi tidak semua rumah sakit, tidak semua fasilitas kesehatan itu memperbolehkan bayi yang sudah lahir itu menggunakan popok sekali pakai. Kenapa? Karena dalam 24 jam pertama baby itu sudah harus pup dan sudah harus pipis. Jadi untuk memudahkan pemeriksaannya, si baby udah pipis berapa kali, udah pup berapa kali, lebih baik digunakan popok kain gitu. Apabila dalam 24 jam pertama itu si baby belum pipis atau belum pup, maka nanti akan dilakukan tindakan medis lebih lanjut. Diperiksa ginjalnya bagaimana, kantung kemihnya bagaimana, saluran pencernaannya ada masalah atau tidak. Jadi untuk memudahkan pemeriksaan, baik si ibu memeriksa babynya udah pipis berapa kali, maupun bagi pihak rumah sakit atau pihak provider yang membantu proses persalinan untuk memeriksa, oh ini bayinya udah pipis berapa kali, udah pup berapa kali gitu, menggunakan popok kain. Nah, yang ketiga itu kebutuhan pendamping. Kebutuhan pendamping seperti baju ganti, kemudian alat mandi, handuk bersih, selimut, kemudian juga seperangkat alat ibadah, baik yang muslim misalnya mukena atau sarung dan sajadah gitu. Yang keenam yang harus dipersiapkan sebelum proses persalinan adalah makanan dan minuman. Nah, percayalah ketika kontraksi makin kuat, ketika kontraksi makin kencang, makanan, minuman itu tidak ada dalam pikiran ibu yang mau melahirkan. Udah blank semuanya. Maka ketika kontraksi masih tipis-tipis, kontraksi masih ringan, masih bisa dibuat jalan, alangkah baiknya sambil makan, sambil minum, sambil ngemil. Nah, pendamping melahirkan ini juga mulai menyiapkan makanan berat, misalnya nasi, lauk gitu, dipisah jangan supaya nggak basi. Kemudian siapkan air hangat dalam termos, kemudian siapkan madu, kemudian seperangkat alat makan minum yang simple, kemudian siapkan buah yang gampang misalnya pisang, kemudian siapkan cemilan, biskuit gitu, yang bisa buat ibu itu kalau bisa makan gitu. Nah, nanti setelah si ibu hamil ini melahirkan, sudah dibersihkan, sudah pakai baju ganti, kemudian sudah dipindah ke ruang rawat inap, hal pertama yang dirasakan oleh si ibu adalah haus. Nah, di sini karena tadi sudah membawa makanan minuman, sudah membawa amunisi, nah si ibu ini bisa dikasih minum dulu, minum yang anget-anget, madu diseduh dengan air hangat, kemudian diminum pelan-pelan. Di sini juga untuk melancarkan tenggorokan yang sangat kering. Kemudian madu kan juga bisa berfungsi untuk menambah energi, jadi pelan-pelan untuk mengembalikan energi si ibu yang tadi terkuras saat proses melahirkan. Nah, kemudian juga kalau sudah selesai minum madunya 5 menit, 10 menit, tadi kan bawa buah, bisa dikasih makan buah pisang. Nanti perlahan lagi, jeda lagi 10 menit, 20 menit, kemudian makan beras, makan nasi gitu. Pelan-pelan untuk mengembalikan stamina dan energi dari ibu yang sudah melahirkan.
Demikianlah video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sehat selalu, semoga kalian bahagia selalu. Bagi ibu-ibu yang sedang hamil, semoga kehamilannya bahagia, kehamilannya senang, kehamilannya happy, dan nanti proses persalinannya berlangsung lancar. Selamat ibunya, selamat babynya, sehat semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.